Pertama-tama kita tuh nentuinnya itu dulu guys, rumus si pemerumannya dulu. Nah ntar kita bahas satu-satu ya. Nah yang pertama itu kalian tentuin dulu ini lebar area survei sama panjang area surveinya. Nah kalian itu bebas mau di mana aja si area surveinya. Nah kalau lebar area surveinya benar-benar bebas nih gimana kalian, tapi uh, saran dari aku mah buat lebar area surveinya lebih panjang dibandingkan panjang area surveinya itu lebih gede angka yang lebar, tapi terserah juga sih. Nah terus itu konversi ke kilometer. Nah aku soalnya nanti di perhitungannya bakal pakai km itu. Terus pertama-tama kalian cari apa dulu sih? Kalian mengetahui dulu apa sih ini? Terus kecepatan kapalnya. Kan kecepatan kapal itu ada aturannya, ada yang tidak boleh lebih dari 7 knot. Nah aku kan pakai kecepatan 3 knot, yaitu kalau dikonversi ke kilometer jadi 5,5 kilometer per jam. Nah ini ada opsi skala yang aku gunain itu sekitar 10.000. Kenapa 10.000? Karena pas aku kan ini pakai mundur pesisir ya, pas aku cek dan masukin ke ArcGIS 10.000 tuh mencakup seluruh area yang memang seluruh area mundur pesisir sama wilayah lautnya gitu, jadi ke bawah buat 10.000 tuh, jadi aku pakai yang 10.000. Nah udah itu udah ditentuin ini kecepatan sama ini skalanya mau dipakai apa, kalian lanjut ke lebar interval lajur SL, dimana skala buat rumusnya itu skala peta dikali 0, itu bukan 0,001 tapi 0,01, karena aku tuh ngikutin yang di modul yang aku kirim itu. Terus ini udah 0,01, hasilnya segini. Jadi 100 itu dari mana? 100 itu dari skala dikali 0,001 jadi 100. Jadi lebar antara titik per titiknya itu sekitar 100 nih. Aku contohin ya, lebarnya tuh seperti ini. 100 tuh gimana sih fisiknya itu? Nah 100 itu lebar antara titik ini dan titik ini. Ini buat lajur utama ya, buat lajur utama. Ingat, ini tuh buat lajur utama. Jadi buat lajur yang crossline itu beda lagi. Oke. Terus selanjutnya itu kita menghitung jumlah lajur utama. Dimana kan ini ada lebar area survei dibagi LS jumlah lajur SL ini. Dimana jumlah dimana LS tuh 100 ini interval LS, jadi SL 100. Jadi buat perhitungannya buat jumlah lajur utama tuh begini, panjang lebar area panjang bukan panjang lebar area survei itu 2,3 km dibagi 100, jadi hasilnya tuh 23,03 km jumlahnya. Jadi 23,03 jumlah lajur utama. Nah ini aku dibulatin jadi 24 jumlah lajur utama itu. Untuk selanjutnya itu panjang jalur pemeruman, total panjangnya. Ini caranya gimana sih buat total panjang jalur utamanya tuh, yaitu 24 ini terus dikali 1000 terus dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena aku mau konversi ke kilometer, jadi hasilnya itu 24 km gitu. Terus di sini selanjutnya ada
jumlah lajur utama, dimana jumlah lajur utamanya itu panjang area survei dibagi interval CL. Panjang area survei itu ini 1000. Nah, buat interval CL-nya itu ini 15 dulu, jalur siaran fase lain dulu. CL sama dengan 15. Nah, 15 itu dari mana? 15 itu dari rumus. Nah, kenapa aku tuh gak tahu kenapa yang dipakainya 15. Terus kali interval SL. Interval SL-nya itu diambil dari ini 100. Jadi buat jalur siaran kosanya itu apa ya? Ini tuh buat tentuin jumlah lajur, ini bukan jumlah lajur utama, jumlah lajur kos lain. Masa ibu kan ini itu ya, jadi 15 kali 100 tuh jadi 1500. Terus buat selanjutnya kita cari jumlah jalur kos lain, dimana panjang area survei dibagi interval CL, hasil jumlah lajur CL. Jadi buat jumlah jalur kosnya itu sekitar 0,0666, dimana 0,06 itu tuh dari ini yang 1000 dibagi 1500, jadi hasilnya tuh 0,66. Kalau dibulatin dia jadi 1, jadi jumlah jalur kosnya itu 1. Nah, itu tuh kan gak make sense ya, gak apa ya, gak menurut aku itu jumlah jalur crossline terlalu sedikit, cuma 1. Nah, kan aku tuh udah ngirim modul 2 modul. Nah, yang satu modul rumus, yang satu lagi modul buat di civil 3D nya. Nah, kan di modul civil 3D nya itu kalau misalkan jalur crossline itu 2 kali lipat dari jalur lebar interval jalur utama. Ini kan 100, berarti 2 kali lipat, berarti kali 2 jadi 200. Jadi buat gap atau interval dari jalur crossline itu kita 200 gitu. 200 nih, itu 200. Nah, buat 200 berarti nanti pas di civil 3D nya kalian kayak measure-nya itu 200, bukan 1500, tapi 200 gitu. Terus buat nanti hasilnya juga bakal menyesuaikan sama titik yang dihasilkan dari measure itu gitu. Terus udah gitu tuh ini buat panjang jalur pemeruman, dimana panjang jalur pemeruman cross line-nya itu tuh E2 itu 2,3 km, terus dikali D7 tuh dari ini jumlah jalur cross line-nya. Ini tuh aku udah coba di Civil dan hasilnya tuh ada 4 gitu. Terus bagi 1000 karena aku mengambil kilometer, jadi 9,2 km. Terus selanjutnya kita kecepatan kapal buat pemeruman itu gimana waktunya sih. Nah, waktunya tuh dari ini C5 tuh dari 24 ditambah C8 tuh ini kan 24 tuh total dari jalur utama. Nah, ini 9,2 tuh total dari jalur crossline. Terus ditambah F3 tuh 1, ditambah F2 tuh 2,3, terus ditambah F3 tuh 1, terus dibagi
A13 2,3 sama 1 tuh konversi dari ini ya. Jadi ini kan asalnya meter, aku konversi jadi kilometer gitu. Jadi itu dapat nih hasilnya itu 6,5. Nah ini tuh aku ini masih derajat desimal. Nah aku konversi dulu ke derajat min second di kalkulator saintifik. Jadi hasilnya itu 6 jam 35 menit seperti itu. Itu sih buat rumus dari pemeruman sendiri. Nah aku nanti ini upload videonya di YouTube.